wabarakatuh. Pertama-tama, hanya kepada Tuhan kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Muhammad SAW kita senantiasa bersalawat. Baiklah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah teori akuntansi kembali akan menjelaskan sekaitan dengan materi analisis keuangan. Nah, sebelum saya masuk pada pembahasan submateri dari analisis keuangan, di sini saya perlu menjelaskan atau memaparkan apa itu analisis keuangan. Analisis keuangan di sini adalah atau biasa juga disebut analisis finansial, merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui atau menilai kinerja dari suatu perusahaan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, rugi laba, dan arus kas periode tertentu. Dan selanjutnya, saya akan langsung saja masuk kepada sub pembahasan dari analisis keuangan itu sendiri. Yang pertama itu analisis likuiditas. Ya, analisis likuiditas di sini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar utang jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat kemampuan dari suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban. Rasio yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat kemampuan dari suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Jika semisal perusahaan tersebut dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya atau utang jangka pendeknya dalam waktu sebelum jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan perusahaan yang liquid. Dan begitupun sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat melunasi hutang jangka pendeknya dalam waktu sebelum jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dikatakan tidak liquid. Nah, untuk itu dalam memenuhi atau membayar utang jangka pendek dalam perusahaan itu yang akan segera jatuh tempo, perusahaan harus memiliki tingkat ketersediaan jumlah kas, baik itu aset lancar lainnya yang juga dapat dengan segera dikonversi atau diubah menjadi kas. Seperti contohnya itu, perusahaan memiliki piutang yang belum tertagih dan yang bisa dapat atau dikonversi menjadi kas untuk melakukan pembayaran dari utang jangka pendek suatu perusahaan. Nah, kemudian namun dewasa ini pada kenyataannya dalam praktek tidak sedikit dijumpai
perusahaan yang kerap kali mengalami kesulitan finansial sehingga tidak mampu mendanai kegiatan operasionalnya maupun dalam membayar utangnya. Nah, untuk itu, perusahaan yang tidak mampu melunasi utang jangka pendeknya hampir dipastikan perusahaan tersebut tidak akan mampu melunasi seluruh utang-utangnya. Apalagi melunasinya dalam waktu sebelum jatuh tempo. Belum lagi sering juga dijumpai ini mungkin kejadian yang sangat fatal. Perusahaan yang mengalami kesulitan finansial sampai-sampai bahkan menggaji karyawan pun sudah tidak sanggup lagi. Untuk periode jangka panjang ini sangat tidak sehat untuk perusahaan dalam menjamin kesinambungan bisnis. Dan juga sudah barang tentu ini akan menjadi ketidakpercayaan lagi kreditor terhadap perusahaan di masa yang akan datang. Ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya tersebut dapat didasari beberapa faktor. Yang pertama itu, ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya itu dapat disebabkan oleh memang perusahaan itu tidak memiliki finansial yang cukup. Atau yang kedua, perusahaan sebenarnya bukan tidak memiliki uang atau finansial yang cukup. Namun, pada saat sebelum jatuh tempo, perusahaan tersebut belum memiliki dana sama sekali untuk membayar utang yang akan segera jatuh tempo tersebut. Karena perusahaan menunggu pencairan aset lancar yang lainnya yang dapat dikonversi menjadi kas, seperti melakukan, saya tadi katakan, melakukan penagihan utang usaha, menjual persediaan barang dagang, atau bahkan menjual beberapa sekuritas jangka pendeknya. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula atau tidak jarang pula ditemui perusahaan yang bahkan memiliki kelebihan finansial atau kelebihan kas secara berlimpah, atau biasa juga disebut idle cash. Idle cash atau kelebihan kas secara berlimpah, atau biasa juga disebut idle cash. Idle cash. Hal ini tentu juga tidak baik bagi perusahaan karena berarti dapat dikategorikan manajemen perusahaan tersebut kurang berkompeten dalam mengelola manajemen, sehingga adanya kelebihan kas pada perusahaan yang mungkin saja dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan perusahaan yang lain, seperti mungkin melakukan kepentingan ekspansi bisnis, investasi, baik itu investasi jangka pendek, menengah, maupun investasi jangka panjang. Jadi kesimpulannya di sini bahwa kelebihan dan kekurangan dari kas pada perusahaan itu sesungguhnya sangat tidak sehat bagi perusahaan. Nah, itu tadi yang saya jelaskan mengenai dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari baik itu kekurangan maupun kelebihan kas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, untuk mengantisipasi hal demikian, perlu secara rutin dilakukannya
rasio keuangan atau analisis keuangan dalam sebuah perusahaan. Itu tadi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang secara efisien ataupun langkah antisipasi terhadap kemungkinan memburuknya kondisi keuangan perusahaan. Termasuk tadi untuk contohnya tadi itu dari kelebihan kas perusahaan itu mungkin dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang dapat mempengaruhi performa perusahaan ke depan yang lebih baik. Nah, itu tadi sekaitan penjelasan saya mengenai analisis eh, likuiditas. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lain dari kelompok 6. Tetap jaga kesehatan dan akhiri, dan semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmalia. Saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini sering disebut dengan rasio modal kerja. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar likuid suatu perusahaan. Nah, untuk mengetahui apakah perusahaan itu likuid atau tidak, bisa membandingkan total aset lancar yang kita miliki dibagi dengan total kewajiban lancarnya. Nah, misalkan contoh pada perusahaan PT Cemerlang memiliki aset lancar sebesar 135 juta. Nah, kewajiban lancarnya 100 juta. Dalam kondisi ini, kita bisa menyebutkan bahwa perusahaan tersebut dalam liquid. Nah, perusahaan ini dikatakan liquid karena aset lancar yang dimilikinya, total asetnya lebih besar dari kewajiban lancarnya. Nah, jika sebaliknya kewajiban lancarnya lebih besar dari total asetnya, maka itu tidak dikatakan liquid. Saat PT Cemerlang memiliki aset 135 juta dan mampu membayar kewajiban lancarnya 100 juta, maka sisa asetnya adalah 35 juta. Kondisi ini juga mengkhawatirkan karena eh, karena dalam suatu perusahaan sewaktu-waktu dapat membayar kewajiban lainnya. Kondisi keuangan yang baik tidak hanya dilihat dari likuidnya saja, tetapi mampu memerhatikan standar likuiditas tertentu. Terkhususnya mampu membayar kewajiban-kewajiban lainnya pada saat waktu tertentu dan kas asetnya selalu tersedia. Nah, untuk standar likuiditas yang baik, maka perusahaan harus dapat memperbandingkan antara total kewajiban aset lancar yang dimilikinya dengan kewajiban lancarnya harus senilai dengan 200% atau 2:1, di mana jika kewajiban lancarnya adalah 100 juta, maka harus 2 kali lipat aset lancar yang harus dimilikinya adalah. Dicatat bahwa standar likuiditas ini bukan itu saja, tetapi melainkan ada beberapa faktor lainnya seperti produksi, manajemen kas, efisiensi persediaan dan sebagainya. Perusahaan yang memiliki current ratio kurang dari 2,0 kemungkinan terjadi masalah likuiditas. Tetapi yang kita lihat saat ini banyak perusahaan yang sukses memiliki current ratio kurang 2,0 karena dia memanfaatkan sumber teknologi yang ada tersebut akan mengurangi kebutuhan untuk memegang sejumlah uang kas. Perusahaan tersebut cenderung memanfaatkan kebutuhannya dengan secukupnya. Kemudian uang kas yang dia simpan digunakan untuk produktif kinerja dalam perusahaan. Kemudian perusahaan yang besar justru memanfaatkan uang kasnya untuk pembukaan cabang baru
ekspansi bisnis, dan membeli bahan-bahan secara produktif saja. Demikian juga, perusahaan tersebut membeli persediaan barang sesuai kebutuhan saja, tidak menumpuk di gudang. Hal ini mungkin dilakukan apabila perusahaan tersebut memiliki hubungan baik dengan supplier. Supplier memesan produk sesuai dengan apa yang dia butuhkan, dan tujuan dan manfaat rasio likuiditas yang pertama adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya dalam waktu jatuh tempo. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Kemudian, uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Kemudian, sebagai alat perencanaan keuangan di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan perusahaan kas dan utang jangka pendek. Kemudian yang terakhir, untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan selama beberapa periode. Manajemen kas, efisiensi persediaan, dan sebagainya. Perusahaan yang memiliki current ratio kurang dari 2,0 kemungkinan terjadi masalah likuiditas. Tetapi yang kita lihat saat ini, banyak perusahaan yang sukses memiliki current ratio kurang 2,0 karena dia memanfaatkan sumber teknologi yang ada. Tersebut akan mengurangi kebutuhan untuk memegang sejumlah uang kas. Perusahaan tersebut cenderung memanfaatkan kebutuhannya dengan secukupnya. Kemudian uang kas yang dia simpan digunakan untuk produktif kinerja dalam perusahaan. Kemudian perusahaan yang besar justru memanfaatkan uang kasnya untuk pembukaan cabang baru, ekspansi bisnis, dan membeli bahan-bahan secara produktif saja. Demikian juga, perusahaan tersebut membeli persediaan barang sesuai kebutuhan saja, tidak menumpuk di gudang. Hal ini mungkin dilakukan apabila perusahaan tersebut memiliki hubungan baik dengan supplier. Supplier memesan produk sesuai dengan apa yang dia butuhkan, dan tujuan dan manfaat rasio likuiditas yang pertama adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya dalam waktu jatuh tempo. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Kemudian, uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Kemudian, sebagai alat perencanaan keuangan di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan perusahaan kas dan utang jangka pendek. Kemudian yang terakhir, untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan selama beberapa periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marbia. Di sini saya akan memaparkan materi jenis-jenis rasio likuiditas. Nah, yang pertama yaitu rasio lancar. Nah, rasio lancar adalah yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang lancarnya yang akan jatuh tempo ketika ditagih secara keseluruhan. Artinya, seberapa banyak aktiva lancar yang ada untuk menutupi utang lancarnya yang akan jatuh tempo. Rasio lancar juga biasa dikatakan sebagai alat untuk mengukur tingkat keamanan margin suatu perusahaan. Jika rasio lancar suatu perusahaan rendah atau di bawah standar industri, maka perusahaan tersebut sedang mengalami masalah likuidasi. Apabila suatu perusahaan mempunyai rasio lancar yang terlalu tinggi, juga kurang bagus. Hal ini dikarenakan menunjukkan bahwa dana pengangguran yang ada di perusahaan
akhirnya bisa mengurangi kemampuan perusahaan. Adapun rumus rasio lancar adalah aktiva lancar per utang lancar. Nah, yang kedua yaitu rasio cepat. Rasio cepat ini adalah risiko yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Dengan kata lain, dalam perhitungan kita abaikan persediaan, yaitu dengan cara dikurangi dari aktiva lancar. Hal tersebut dikarenakan persediaan merupakan aktiva lancar yang tingkat likuidnya paling rendah, sering mengalami fluktuasi harga, dan sering menimbulkan kerugian apabila terjadi likuidasi. Adapun rumus rasio cepat yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Nah, yang ketiga yaitu rasio kas. Nah, rasio kas ini adalah rasio yang dipakai untuk mengukur seberapa banyak kas dan setara kas yang ada untuk membayar kewajiban jangka pendek. Ketersediaan kas dan setara kas dapat meliputi kas di tangan, rekening giro, atau tabungan di bank yang bisa diambil kapan saja. Adapun rumus rasio kas yaitu kas dan setara kas dibagi dengan utang lancar. Nah, yang terakhir itu rasio perputaran kas. Nah, rasio perputaran kas ini adalah suatu ukuran sejauh mana efisiensi pemakaian kas yang diusahakan oleh perusahaan. Nah, perputaran kas di sini dijadikan sebagai dasar atau tolak ukur kecepatan arus kas dari kembalinya kas yang sudah diinvestasikan di modal kerja. Nah, perusahaan yang angka perputaran kasnya melebihi standar industri, maka perusahaan tersebut kasnya over investment dan penggunaannya tidak efektif. Kesuksesan perusahaan dalam menjaga atau mengatur rasio kasnya, jika perusahaan tersebut mampu untuk menjaga rasio perputaran kas ini menjadi proporsional atau sesuai dengan standar, hal tersebut berarti nilai risiko perputaran kasnya tidak terlalu tinggi atau rendah. Nah, dengan menggunakan rasio ini, investor atau kreditor ingin mengetahui besarnya penjualan yang dapat dihasilkan dari jumlah kas rata-rata yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio perputaran kas menjadi indikator kecepatan kembalinya nilai kerja yang tertanam dalam kas dan setara kas menjadi kas kembali dengan melalui kegiatan penjualan dan pendapatan bersih perusahaan. Nah, jika nilai rasio ini tinggi, efeknya adalah kas yang masuk kembali melalui kegiatan penjualan bisa digunakan kembali untuk mendanai kegiatan operasional usaha perusahaan. Dengan begitu, kondisi keuangan perusahaan tetap bisa terjaga. Dan apabila kas perusahaan terjaga, maka perusahaan dapat menghindari kebangkrutan akibat faktor kas yang buruk. Adapun rumus dari rasio perputaran kas ini yaitu rata-rata kas sama dengan kas awal tahun ditambah dengan kas akhir tahun dibagi 2, rasio perputaran kas penjualan bersih setahun per rata-rata kas. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu analisis solvabilitas. Dalam menjalankan kegiatannya, tentu saja setiap perusahaan membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah yang memadai. Dana ini tidak hanya dibutuhkan untuk membiayai jalannya kegiatan operasional perusahaan saja, melainkan juga untuk memindai akuntansi investasi perusahaan, seperti biaya untuk mengganti atau membeli tambahan peralatan dan masih produksi yang baru, membuka kantor cabang baru, melakukan ekspansi bisnis, dan sebagainya. Dalam memperoleh dana untuk kepentingan pembiayaan, perusahaan pada umumnya memiliki beberapa sumber alternatif. Keputusan dalam memilih alternatif sumber pembiayaan tersebut sangatlah dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah kemudahan dalam mendapatkan dana, jangka waktu pengembalian dana,
jumlah dana yang dibutuhkan, kemampuan perusahaan dalam membayar beban pinjaman, pertimbangan pajak, masalah kendali perusahaan, pengaruhnya terhadap laba lembar saham. Yang dimaksud dengan pembiayaan utang adalah pembiayaan utang yang dilakukan dengan cara menerbitkan surat utang seperti wesel atau obligasi. Dalam hal ini, kebutuhan dana perusahaan diperoleh dengan cara melakukan pinjaman atau berutang kepada kreditor, sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan ekuitas adalah pembiayaan yang bersumber dari modal sendiri atau untuk jenis perusahaan perseroan dan firma, atau pembiayaan yang dilakukan dengan cara menerbitkan surat ekuitas, yaitu saham untuk jenis perusahaan persero atau korporasi. Kebutuhan dengan cara menjual saham kepada investor atau pemegang saham. Dari sudut debitor, pendapatan atau pembiayaan dimulai dari pinjaman memiliki beberapa keuntungan dibanding dengan penerimaan saham. Beberapa keuntungan tersebut diantaranya yaitu kreditor tidaklah memiliki hak suara seperti halnya pemegang saham biasa, sehingga pemilik perusahaan tetap memiliki kendali penuh atas perusahaan. Yang kedua, beban bunga yang dibayarkan dapat dikurangkan dengan tujuan pajak. Yang ketiga, menghasilkan laba per lembar saham, biasa yang lebih besar karena jika pendanaan dilakukan dengan cara menerbitkan dan menjual saham biasa, maka jumlah lembar saham biasa yang beredar akan menjadi bertambah. Dan oleh sebab itu, laba per lembar saham biasa yang menjadi lebih kecil meskipun beban bunga mengurangi laba bersih, yaitu catatan bahwa laba per lembar saham biasa dihitung dengan cara membagi laba bersih terhadap jumlah lembar saham biasa yang beredar. Rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Dalam arti luas, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi sebagai berikut. Yang pertama, kreditor memandang jumlah ekuitas debitur sebagai margin keamanan. Apabila jumlah modal perusahaan debitur kecil, maka berarti bahwa kreditor akan menanggung risiko yang besar. Penguasaan atau pengendalian terhadap perusahaan akan tetap berada di tangan debitur atau perusahaan itu sendiri, apabila sumber pendanaan berasal dari pinjaman atau utang. Itulah tadi materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok kami. Jadi di sini saya akan membahas materi mengenai perhitungan rasio solvabilitas. Jadi dalam perhitungan rasio solvabilitas ada beberapa pendekatan yang biasanya kita gunakan, yaitu ada 3 pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan neraca. Pendekatan neraca ini mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada di neraca.
pendekatan ini menghasilkan rasio solvabilitas yang terdiri atas rasio utang terhadap aset, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas. Kemudian pendekatan yang kedua yang kita gunakan dalam perhitungan rasio solvabilitas adalah pendekatan laporan laba rugi, di mana pendekatan laporan laba rugi ini mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada di dalam laporan laba rugi. Contohnya, rasio solvabilitas berdasarkan pendekatan ini adalah rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap beban bunga. Kemudian pendekatan yang ketiga yang kita gunakan dalam perhitungan rasio solvabilitas adalah pendekatan laporan laba rugi dan neraca, di mana dalam pendekatan laporan laba rugi dan neraca ini mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada di dalam laporan laba rugi maupun neraca. Contoh rasio solvabilitas berdasarkan pendekatan campuran ini adalah rasio laba operasi terhadap kebijakan. Kemudian dari hasil perhitungan rasio solvabilitas diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan antara pengguna dana dan pinjaman atau pengguna dari modal sebagai alternatif sumber pembiayaan aset perusahaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perhitungan ini perlu dilakukan secara cermat, mengingat bahwa masing-masing jenis pembiayaan tersebut memiliki beberapa kelebihan maupun kekurangan. Jadi adapun tujuan dan manfaat rasio solvabilitas secara keseluruhan yaitu yang pertama itu untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang ketiga itu untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala. Kemudian yang keempat itu untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Yang kelima itu untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal. Kemudian yang keenam untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap biaya aset perusahaan, dan beberapa lagi tujuan dan manfaat. Kemudian berdasarkan hasil analisis rasio solvabilitas, perusahaan memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan, termasuk mengetahui kemampuan perusahaan dan memenuhi seluruh kewajibannya. Jadi dalam perhitungan rasio solvabilitas ini berdasarkan hasil analisis rasio solvabilitas, perusahaan itu dapat memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan perusahaan, termasuk kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Sama seperti halnya dengan rasio likuiditas. Rasio solvabilitas juga memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Rasio solvabilitas tidak hanya berguna bagi perusahaan saja, melainkan juga berguna bagi pihak luar perusahaan. Dalam prakteknya ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari rasio solvabilitas, baik bagi pihak pemilik perusahaan maupun manajemen perusahaan dan para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perusahaan seperti kreditor dan supplier. Kemudian biasanya penggunaan rasio solvabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan saja.
perusahaan dapat menggunakan rasio solvabilitas secara keseluruhan atau hanya sebagian saja dari jenis-jenis rasio solvabilitas yang ada. Penggunaan rasio secara sebagian berarti memang bahwa perusahaan hanya menggunakan beberapa jenis rasio saja yang memang dianggap perlu untuk diketahui. Jadi tidak semuanya rasio solvabilitas itu digunakan. Jadi dalam perusahaan itu yang digunakan itu hanya yang sesuai dengan kebutuhannya saja dalam perusahaan tersebut. Jadi mungkin inilah yang bisa saya jelaskan terkait perhitungan solvabilitas. Jadi semoga bermanfaat bagi kita semua, teruntuk untuk diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdi dari kelompok 6 akan membahas jenis-jenis rasio solvabilitas yang lazim digunakan dalam sebuah perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Kemudian yang pertama itu rasio utang terhadap aset. Rasio utang terhadap aset ini adalah rasio utang terhadap aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan rasio ini digunakan mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang aset perusahaan dibiayai atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset tersebut. Kemudian rumus yang sering digunakan untuk menghitung rasio utang adalah rasio utang sama dengan total utang bagi total aset. Kemudian rasio utang terhadap modal. Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Atau rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan kreditur dengan jumlah dana yang disediakan oleh perusahaan. Kemudian rumus yang sering digunakan untuk menghitung rasio ini adalah rasio utang terhadap modal sama dengan total utang bagi total modal. Kemudian nomor ketiga itu rasio utang jangka panjang terhadap modal. Rasio utang jangka panjang terhadap modal, rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal tersebut. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan kreditur kreditur jangka panjang dengan jumlah dana yang disediakan berasal dari pemilik perusahaan tersebut. Kemudian rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini, rasio jangka panjang terhadap modal adalah rasio utang jangka panjang terhadap modal sama dengan utang jangka panjang bagi total modal. Kemudian nomor 4 adalah rasio kelipatan bunga yang dihasilkan. Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam membayar bunganya tersebut. Atau kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba sebelum pajak, jumlah laba sebelum bunga dan pajak. Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan dihitung sebagai hasil bunga antara laba sebelum bunga dan pajak dengan besarnya beban bunga yang harus dibayarkan.
Kemudian rumus yang sering digunakan untuk menghitung rasio ini adalah rasio kelupatan bunga yang dihasilkan sama dengan laba sebelum bunga dan pajak bagi beban bunga. Kemudian nomor 5, rasio laba operasi terhadap kewajiban. Rasio laba operasi terhadap kewajiban merupakan rasio yang menunjukkan atau sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya, atau kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba operasional. Dari rasio laba operasional di sini adalah diukur dari jumlah operasional. Rasio laba operasional terhadap kewajiban dihitung sebagai hasil bagi antara laba operasional dengan total kewajiban. Kemudian rumus yang sering digunakan untuk menghitung adalah rasio laba operasional terhadap kewajiban sama dengan laba operasional dibagi kewajiban. Kemudian di analisis aktivitas rasio aktivitas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur aktivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya, termasuk untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan yang dimanfaatkan sumber daya yang ada. Dari hasil pengukuran rasio ini akan dapat diketahui mengenai kinerja manajemen yang sesungguhnya dalam mengelola aktivitas di perusahaannya tersebut. Terima kasih. Mungkin inilah materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnawati, kelas akuntansi A, NIM C0217305, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan mengenai analisis aktivitas yang dimana kita mempelajari rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya, termasuk untuk mengukur tingkat efisien perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu rasio ini juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil pengukuran rasio tersebut dapat diambil serta disimpulkan apakah perusahaan telah secara efisien atau efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Dari hasil pengukuran rasio ini akan dapat diketahui mengenai kinerja manajemen yang sesungguhnya dalam mengelola aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama, aktivitas akan menganggap perputaran piutang usaha. Dan kedua, berapa lama rata-rata penagihan piutang usaha. Ketiga, perputaran persediaan. Keempat, berapa lama rata-rata persediaan tersimpan di gudang hingga akhirnya terjual. Kelima, perputaran modal kinerja, perputaran aset tetap, dan perputaran total aset. Hasil pengukuran rasio di atas lalu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan perusahaan dan dapat juga dibandingkan dengan hasil pengukuran rasio untuk beberapa periode sebelumnya serta rata-rata industri. Nah, di sini juga berikut adalah tujuan dan manfaat rasio aktivitas secara keseluruhan, di mana pertama kita untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam piutang usaha perputaran dalam satu periode. Kedua, untuk menghitung lamanya rata-rata penagih piutang usaha
serta sebaliknya untuk mengetahui berapa hari rata-rata piutang usaha tidak dapat ditagih. Dan ketiga, menilai efektif tidaknya aktivitas penagihan piutang usaha yang telah dilakukan selama periode. Keempat, untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan perputaran dalam satu periode. Kelima, untuk menghitung lamanya rata-rata persediaan tersimpan di gudang hingga akhirnya terjual. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai aktivitas rasio. Nah, di sini saya sudah jelaskan dan simpulkan berdasarkan materi saya mengenai laporan keuangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengelola aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama, aktivitas akan menganggap perputaran piutang usaha. Dan kedua, berapa lama rata-rata penagihan piutang usaha. Ketiga, perputaran persediaan. Keempat, berapa lama rata-rata persediaan tersimpan di gudang hingga akhirnya terjual. Kelima, perputaran modal kinerja, perputaran aset tetap, dan perputaran total aset. Hasil pengukuran rasio di atas lalu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan perusahaan dan dapat juga dibandingkan dengan hasil pengukuran rasio untuk beberapa periode sebelumnya serta rata-rata industri. Nah, di sini juga berikut adalah tujuan dan manfaat rasio aktivitas secara keseluruhan, di mana pertama kita untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam piutang usaha perputaran dalam satu periode. Kedua, untuk menghitung lamanya rata-rata penagih piutang usaha serta sebaliknya untuk mengetahui berapa hari rata-rata piutang usaha tidak dapat ditagih. Dan ketiga, menilai efektif tidaknya aktivitas penagihan piutang usaha yang telah dilakukan selama periode. Keempat, untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan perputaran dalam satu periode. Kelima, untuk menghitung lamanya rata-rata persediaan tersimpan di gudang hingga akhirnya terjual. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai aktivitas rasio. Nah, di sini saya sudah jelaskan dan simpulkan berdasarkan materi saya mengenai laporan keuangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.